Taib, kapan ajaran sufi masuk Islam? Saya tidak tahu persisnya. Karena kalau dimaknai sufi tasawuf, karena ulama-ulama tasawuf sendiri dalam mendefinisikan at-tasawuf dari mana asal katanya mereka tidak sama. Ada yang mendefinisikan dengan makna as-sufi dari libsus suf, memakai pakaian yang terbuat dari kulit domba. Itu orang-orang miskin, orang-orang zuhud dulu, ya, lahir pertama kali di Basrah di masa tabi'in, ya, tapi tahun berapanya, tanggal berapa lahirnya tak tercatat dulu. Tapi mulai fenomena ini lahir seiring dengan banyaknya persaingan orang masalah dunia. Maka mereka ini membelakangi dunia itu. Maka disebutlah mereka dengan kaum sufi, dan ajarannya disebut dengan tasawuf. Di awal-awalnya karena di masa itu ulama dominan, mereka di bawah bimbingan ulama. Bahkan tidak sedikit di antara mereka juga ulama. Jadi amalnya rata-rata berdasarkan sunnah Nabi SAW dan akidahnya Al-Quran dan sunnah. Jelas? Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, bukan hanya kaum sufi saja, masyarakat Islam secara umum semakin jauh dari menuntut ilmu. Karena hingga lahirlah zaman yang disebut zaman jumud, zaman buku, tak berkembang ilmu. Semuanya ahli taklid yang banyak pada masa itu, abad pertengahan. Ditambah lagi nanti di saat umat Islam di bawah kumpulan penjajahan negara lain. Nah, lahirlah orang-orang yang tidak berilmu tentang Islam, tetapi dia pakar dalam pemikiran, dalam ilmu yang tadi yang kita sebutkan, ilmu filsafat dan seterusnya. Sehingga dengan demikian orang-orang yang memiliki kelebihan dianggap karamah, lalu dinisbatkan kepada sufi dan seterusnya. Lahirlah tarikat-tarikat yang banyak dengan penafsiran masing-masing, sehingga akhirnya sufi itu sendiri sudah bergeser jauh dari makna zuhud. Dan bahkan itu sudah terlihat di masa Imam Asy-Syafi'i sendiri, yaitu la yakunu sufiyyu sufiyan hatta yakuna akulan nauman, kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh As-Silafi dalam As-Silafiyat, yaitu tidaklah seorang sufi menjadi sufi sampai suka makan dan suka tidur. Lambang apa tuh? Ini dari beliau, wallahu taala alam. Walaupun di pihak yang lain akan menisbatkan juga kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa Imam Syafi'i adalah syekhnya sufi juga. Iya. Kan akhirnya kalau antum baca nanti di Tabaqatus Sufiyah akan terdapat juga daftar nama Imam Asy-Syafi'i. Tapi tentu saja maksud barangkali penulis seperti Ibnul Mulaqin misalnya mungkin menyebutkan itu karena Imam Syafi'i dengan kezuhudannya sehingga dianggap sebagai sufi. Jadi kalau ada pujian maksudnya sufi yang sunnah. Tapi kalau seandainya ada celaan berarti yang menyimpang dari sunnah. Itu yang dimaksud oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir dalam kitabnya tersebut, Masra'u at-Tasawuf, yaitu sufi yang tidak berdasarkan sunnah Nabi SAW. Itu kezuhudan yang dibuat-buat. Ada yang bertapa, yang kakinya ke atas, mungkin kepalanya ke bawah kan, dan sebagainya. Ada atau yang tidak makan minum selama 40 hari, puasa putih dan sebagainya. Ini kan sufi yang sudah melenceng jauh. Kemudian tambah lagi nanti ada keyakinan bahwa syekh-syekhnya ini berpengaruh kepada alam raya ini, sehingga mereka tidak lagi minta kepada Allah tapi minta kepada syekh. Dan ini ada, ini yang membuat nama ini menjadi tidak disenangi atau menjadi orang alergi mendengar kata-kata tasawuf. Karena yang saat ini yang dihidupkan, apalagi dengan adanya pusat-pusat studi Islam di barat. Ya, coba silakan diamati sendiri.
yang dilahirkan nanti adalah tokoh-tokoh sufi yang di negeri Islam banyak yang dikafirkan oleh ulama Islam. Misalnya Al-Hallaj, ya, yang mendakwahkan atau yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan dirinya. Atau Ibnu Arabi At-Ta'i Al-Makki, penulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan kitab Al-Fusus dan lain-lain, banyak tulisannya memang, tapi isinya adalah huzabalat, yaitu dusta-dusta yang dikarang sendiri. Jadi pendusta itu banyak juga karangannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini berpemahaman ittihad wahdatul wujud, yaitu menyatu zatnya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia dengan bangga mengatakan laisa fi jubbati illallah, dalam jubah ini tidak lain adalah Allah, sehingga dia tidak salat, tidak berjamaah, tidak salat Jumat, dan tidak puasa, tidak haji. Apa sebab? Saya sendiri Tuhan, lalu ibadahnya kemana? Ainal abidu wa ainal ma'bud, siapa yang beribadah, siapa yang diibadahi. Oleh sebab itu dia membebaskan diri dari segala beban syariat. Ini kufur apa tidak? Ada mandi menghukum kafir orang nampaknya, tentunya. Masya Allah, ada berani-berani orang sini. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang seperti ini dihidupkan dalam kajian-kajian Islam di barat. Ya, Al-Hallaj, Ar-Rumi, Ibnu Arabi, tapi orang-orang seperti Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, seperti Ma'ruf Al-Karhi, Bishr Al-Hafi, orang seperti ini di kajian barat tidak menarik. Sebab apa? Tidak potensi menyesatkan umat Islam. Jadi silakan belajar ke barat nanti Pak, ya. Nah, dilihat nanti kajian-kajian sufi yang banyak dihidupkan adalah sufi-sufi yang gulu, sufi-sufi yang sesat. Dan sehingga mendengar kata sufi hari ini, tuan-tuan, ya, lain rasanya. Atau kalau sempat pula saya memuji nanti, berarti Ustaz Dasman sekarang terbukti dia sufi rupanya. Jelas ya. Jadi di awal-awal dulu yang disebut sufi itu adalah orang-orang zuhud dan mereka orang-orang berilmu. Makanya Imam Ahmad memuji Ma'ruf Al-Karhi. Di masanya ada namanya Ma'ruf Al-Karhi yang dikenal kezuhudannya. Sampai Imam Ahmad mengatakan, bukankah yang kita tuntut ini, ilmu yang kita riwayatkan ini untuk menjadikan kita seperti dia? Dia lebih dulu mengamalkan daripada kita, dengan kezuhudannya, dengan ibadahnya, tetapi berdasarkan ilmu. Wallahu musta'an.